ketika permintaan tinggi, stok rendah, apa yang kira-kira terjadi? Harga naik, coy. Ketika harga naik, kira-kira kita akan jadi kaya? Iya jelas lah kita akan jadi kaya, bos. Yo, hiji dua tilu, open your mind. Dan saya saat ini berada di Jalan Cendana, tepatnya adalah di rumah The Smiling General, yaitu Presiden Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia yang berhasil memimpin Indonesia pada zaman Orde Baru. Nah, dari sinilah semua cerita mengenai Orde Baru dimulai. Dari sinilah salah satu kesuksesan Orde Baru dengan nuansa Jawa yang sangat kental, jenderal yang seringkali tersenyum gitu, dan tiba-tiba juga banyak yang menganggap beliau adalah sosok yang otoriter dimulai. Ini adalah bekas kediaman beliau yang saat ini tidak berpenghuni lagi karena banyak literatur menyebutkan bahwa rumah ini setelah beliau meninggal itu tidak dihuni oleh para anak-anaknya. Dan Jalan Cendana ini seringkali diidentikan dengan sosok beliau yang sangat luar biasa hebat pada saat itu, yang membawa Indonesia dari keterpurukan yang berada di zaman demokrasi terpimpin. Dan setelah peristiwa meletusnya G30S, rumah inilah yang kemudian menjadi saksi dari maju dan berkembangnya Indonesia pada saat itu, sehingga yang punya rumah ini, The Smiling General, juga disebut atau dijuluki sebagai Bapak Pembangunan. Kenapa demikian? Karena beliau dianggap berhasil membawa kemajuan-kemajuan di perekonomian Indonesia pada saat itu, meskipun dengan beberapa kontroversi yang mengikuti di dalamnya. Tapi kita patut berbangga karena beliau adalah sosok yang juga mempunyai jasa besar bagi bangsa Indonesia. Kita akan mendalami beliau di bahasan bab kedua mengenai bagaimana Pancasila diberlakukan pada saat zaman Orde Baru. Gimana? Udah segeran kan? Udah kayak anak TikTok belum? Oke, kita akan lanjutkan bahasan di episode kali ini. Episode kali ini adalah episode kelima, di mana episode ini seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa tadi kan saya ada di Cendana. Jadi Cendana itu adalah menggambarkan kekuasaan dari Orde Baru yang tidak bisa kita pungkiri bareng-bareng. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi seperti yang ada di episode keempat yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa adanya perubahan yang sangat signifikan dari kekuasaan Orde Lama yang dengan menggunakan demokrasi terpimpinnya menuju ke demokrasi yang baru. Nah, demokrasi yang baru itu apa? Nanti kita akan sama-sama simak baik-baik dan cermati baik-baik. Namun sebelumnya saya ingin mereview dulu episode keempat. Dalam episode keempat, ketika saya menjelaskan mengenai transisi kepemimpinan dari Orde Lama menuju Orde Baru, itu sudah dijelaskan. Nah, yang ingin saya sampaikan kali ini adalah bagaimana Orde Baru kemudian merubah gaya dari kepemimpinan Orde Lama yang begitu dianggap otoriter, meskipun sipil tapi dianggap otoriter. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perubahan orientasi, khususnya adalah orientasi ekonomi. Oke. Yang kedua adalah penguatan kembali ideologi. Oke. Dan yang ketiga adalah adanya pembatasan kebebasan, dan itu adalah efek dari kebebasan yang sangat liberal pada saat demokrasi liberal ataupun demokrasi terpimpin pada saat Orde Lama berkuasa. Maka dari itu, hari ini kita akan sama-sama membahas setidaknya satu. Kita akan membahas bagaimana sudut pandang Orde Baru dengan kacamata ekonominya. Yang kemudian yang kedua, kita juga akan membahas bagaimana kemudian kacamata Orde Baru melalui pandangan sosial dan politik. Kenapa? Karena itu akan sangat erat kaitannya. Dan yang ketiga adalah bagaimana kemudian Orde Baru menggunakan
ideologi Pancasila sebagai doktrin kenegaraan sehingga itu dilaksanakan dengan baik pada saat berjalannya Orde Baru itu. Tapi sebentar, ini bajunya nggak enak karena saya pakai ini terus gitu ya, setiap konten saya pakai ini. Sebentar, saya ganti dulu. Haha, udah ganti baju lagi guys. Oh iya, sebelumnya kemarin ada yang nonton film G30S nggak, ditayangin di salah satu televisi swasta nasional. Nah, mumpung kita juga lagi ada di bulan September, dan kenapa saya akhirnya kemudian ingin menutup Orde Lama dengan Orde Baru sengaja diperdalam itu karena memang ingin menunggu momen ini sebenarnya. Jadi kita tidak bisa melepaskan diri kita dari yang namanya kejadian G30S. Begitu juga dengan Orde Lama ke Orde Baru seperti yang sudah kita bahas di episode keempat. Oke guys, dan hari ini kita akan sedikit-sedikit lagi nih menyinggung mengenai bagaimana sih kegagalan-kegagalan yang dimunculkan oleh Orde Lama, sehingga Orde Baru itu begitu ngotot begitu ya, dengan, dan meskipun itu kontroversial, tapi mau gimana, ya nggak, kita nggak bisa ngapa-ngapain, dan itu sudah masa lalu. Makanya Bung Karno tuh bilang jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Maksudnya Bung Karno adalah jangan lu lupain tuh sejarah tentang kenapa bisa ada yang namanya Super Semar. Tapi mau pilih, yang jelas saat ini kita ada di kepemimpinan Pak Joko Widodo. Mau tidak mau, suka atau tidak suka atas peristiwa tadi, kita harus move on terus. Di episode keempat itu kan kita membahas terakhir ya, kita masuk ke Orde Baru itu kita membahas gimana golongan karya bisa terbentuk, kemudian bagaimana surat perintah 11 Maret Super Semar yang tadi kita harus memilih yang satu atau yang ini. Tapi yang jelas itu sudah terjadi ya, sekali lagi itu sudah terjadi. Nah, kemudian juga saya menjelaskan mengenai konsep trilogi alias ABG. A, ABRI, B, birokrasi, dan G, golongan. Dalam hal ini bisa juga Golkar sih sebenarnya gitu ya. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah ketiga komponen tersebut itu yang kemudian menjadi melekat di zaman Orde Baru. Nah, apa yang sangat melekat dan sangat dominan terasa dan menjadi pembeda antara Orde Lama dengan Orde Baru, ya satu, pembangunan ekonomi. Kalau sebelumnya di Orde Lama pembangunannya politik, di Orde Baru pendekatan ekonomi lah yang menjadi andalan Orde Baru. Kenapa demikian? Mari kita telusuri bareng-bareng. Jadi begini guys, kan katanya kita sekarang lagi mau resesi nih, atau bahkan udah resesi karena COVID. Dan kalau saya nggak salah, nilai inflasi kita itu di bulan Agustus 1,32%. Inflasi. Apa tuh inflasi? Cek. Nah, apakah berbahaya inflasi tersebut? Ya, kalau kalian lihat dari definisinya kira-kira gimana? Tapi yang jelas, yang ingin saya sampaikan adalah begini. Zaman sekarang meskipun kita sedang pandemi, kita kena resesi, kemudian kita juga ada inflasi, tapi itu tidak seberapa. Kenapa? Karena kita pernah mengalami inflasi yang begitu luar biasa, bahkan sampai disebutnya hiperinflasi. Berapa coba angkanya? Di zaman Orde Lama, khususnya di tahun 50-an, yang di zaman demokrasi liberal kita itu berantem terus, apa yang terjadi? Inflasinya hingga ratusan persen. 100, 200, 300, lebih ratusan, 600. Berapa totalnya? 635% sampai dengan tahun 6. Bayangin aja apa yang terjadi kira-kira. Udah kita berantem mulu ya kan, ada pemberontakan ya kan, terus lagi ada G30S ya kan, dan lain sebagainya. Ditambah rakyat ekonominya parah banget. Dan yaitu faktanya sampai ke angka 635 inflasinya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pada saat itu Orde Baru masuk. Ingat, Orde Baru masuk itu klaimnya adalah untuk memperbaiki kehidupan bernegara yang selama Orde Lama berkuasa itu dianggap tidak konsisten dan tidak konsekuen terhadap Pancasila, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Kenapa kayak begitu? Akhirnya Orde Baru mengusung sebuah strategi, yaitu pembangunan ekonomi. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah dia memperbaiki garis besar haluan negara atau GBHN yang ada di zaman Orde Lama, yang tadinya itu fokusnya ke politik, diubah jadi ke ekonomi. Maka dibuatlah yang namanya Repelita, Rencana Pembangunan 5 tahun. Jadi selama 5 tahun, di dalam GBHN itu terukur, terencana, dan lain sebagainya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dalam kurun waktu yang cukup singkat, dari tahun 66 ke 68, angka inflasi yang tadinya naik begitu luar biasa 635 ditekan sampai ke angka 100-an. Keren ya? Piye kabarnya? Terus kenapa bisa kayak begitu? Kok bisa? Kita kan nggak punya duit. Kira-kira kenapa? Ya, kalian pernah tahu Ethan? Ethan-nya si Mission Impossible? Ya, kita pada akhirnya di zaman Orde Baru menceburkan diri kita kepada IMF, International Monetary Fund. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yaitu dampak dari kita, ya konsekuensi lah. Konsekuensi dari kita bisa memperbaiki perekonomian kita, ya kita minjem. Salah satunya adalah dari IMF, dan kita menjadi anggota IMF pada saat itu. Apa yang terjadi? Ya kita dimanjain lah, kita disuntik dana dan lain-lain sebagainya. Nah, apalagi yang terjadi? Yang terjadi setelah kita masuk IMF, pembangunan kita, bukan pembangunan, ekonomi kita mulai stabil, ditambah kita juga punya sumber daya alam yang banyak ya, ingat ya. Jadi bahkan salah satunya, jadi gini, Orde Lama itu memang terkesan anti Barat, sehingga ketika ada investasi asing mau masuk khususnya dari Barat itu selalu ditolak. Berbeda halnya dengan Orde Baru, ketika melihat ini sebuah peluang untuk memakmurkan rakyatnya, dia ambil. Salah satunya misalnya setelah Orde Lama runtuh di tahun 67, nggak lama berselang Freeport masuk ke Indonesia. Itu dibuka pintunya, keran investasi itu dibuka kepada siapa? Asing, khususnya negara-negara Barat. Dan apa yang terjadi? Kita juga punya sumber kekayaan alam yang lain, tidak hanya emas gitu ya, tapi juga ada minyak bumi. Dan apa yang terjadi? Kita akhirnya memproduksi minyak. Nah, dampaknya apa? Yang terjadi adalah dalam kurun waktu tertentu permintaan minyak banyak, dan akhirnya kita eksploitasi tuh minyak. Dan apa yang terjadi? Ketika permintaan tinggi, stok rendah, apa yang kira-kira terjadi? Harga naik, coy. Ketika harga naik, kira-kira kita akan jadi kaya? Iya jelas lah kita akan jadi kaya, bos. Gimana kita nggak kaya pada saat itu? Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita itu seperti, kalau kalian pernah dengar ya, kita itu pernah dijulukin sebagai macan Asia. Kenapa? Karena kita ekonominya kuat pada saat Orde Baru, dan kita juga punya sumber daya alam yang luar biasa gitu. Nah, sampai akhirnya kita mengeksploitasi minyak, BBM gitu ya, sampai akhirnya kita menjadi negara yang dianggap sebagai penghasil minyak. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita masuk OPEC, organisasi para negara-negara yang memiliki sumber daya alam minyak. Pertumbuhan ekonomi yang akhirnya menjadi tinggi. Meskipun ya perekonomian juga kadang naik turun, inflasi juga kadang naik turun, tapi itu nggak masalah, karena tujuan pada saat itu pemerintah ingin membangun dan kemudian diarahkan ke tujuan-tujuan sosial. Jadi dia bangun di sana di sini, tapi sayangnya ada sayangnya juga guys. Yang dibangun itu tersentral. Di mana khususnya di Jawa. Itu tidak hanya jalan tol, tapi juga dia rehabilitasi sawah gitu ya, difungsikan lagi yang banyak, makanya kita swasembada beras. Dan apa yang terjadi ketika swasembada beras kita banyak? Kira-kira ketika beras banyak, apa yang terjadi? Nyenyak bos tidurnya, aman. Itu tidak dirasain di zaman Orde Lama. Yang terjadi selain adanya pembangunan, dimasukin juga ke desa pembangunannya, suntikan-suntikan dana, bantuan-bantuan ke dalam desa. Kemudian juga lapangan kerja tuh terbuka lebar banget. Jadi pengangguran itu ditekan banget sama Orde Baru. Gimana? Sejahtera nggak pada saat itu?
Tapi sayangnya mulai kurun tahun 80-an, karena minyak dunia itu banjir bahasa gitu ya. Minyak dunia itu banyak banget. Kira-kira apa yang terjadi? Permintaan tetap, permintaan tetap, stok banyak. Apa yang terjadi? Apakah harga akan naik atau stabil atau bahkan turun? Ya, ada asumsinya, kemungkinan adalah ketika permintaan tetap, barangnya banyak, bisa jadi itu akhirnya turun. Dan itu adalah salah satu penyebab yang kemudian membuat apa namanya pemerintah Orde Baru pada saat itu mulai agak nggak stabil tuh. Kenapa nggak stabil? Karena kita terlalu mengeksploitasi besar-besaran, sementara permintaan tidak bertambah dan dampaknya harga juga akan turun. Nah, di tahun 80-an itu mulailah Pertamina seperti mulai bangkrut. Ditambah ada indikasi, ingat indikasi, dugaan adanya korupsi di tubuh Pertamina. Dan udah tuh, mulai saat itu ekonomi kita tuh diliberalisasi. Kalau di zamannya Orde Lama, di zaman Orde Lama itu ekonomi itu diprivatisasi. Jadi kalau ada perusahaan-perusahaan swasta itu dinasionalisasi semua. Kalau ini kebalikannya, jadi diliberalisasi. Siapa yang mau punya ini silakan. Orang asing mau datang ke sini silakan. Tapi itu adalah konsekuensi dari tadi, agar ekonomi kita bisa survive, ekonomi kita bisa lebih stabil daripada zaman Orde Lama, maka itu adalah konsekuensi politik ekonomi yang diambil sama Orde Lama. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi pada saat itu ya, meskipun banyak kerjaan, banyak itu ya, resapan pekerjaan, tapi upahnya murah guys. Upah kita murah, makanya orang-orang itu mau datang invest ke Indonesia karena upahnya murah banget. Bahkan hingga sekarang itu, sampai sekarang itu peninggalannya masih ada. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah eh, mulai tidak stabil, perekonomian mulai tidak stabil meskipun masih dalam kondisi yang aman gitu ya. Kemudian ada dampak lain yang setelah ini kita bahas, yaitu masalah sosial politik yang juga kemudian semakin berdinamika. Dan apa yang lagi yang terjadi? Yang terjadi adalah em, yang parahnya gitu, yang apesnya pada saat itu, Thailand krisis di tahun 97. Saya ingat betul waktu itu juga ada banjir menimpa Thailand dan akhirnya kita terdampak. Oh, enggak dong, kita stay strong together. Tapi ternyata kekuatan yang kita punya ketika dibuka itu borok juga, itu loyo juga ternyata. Dan apa yang terjadi? Ditambah pada saat itu ada kekeringan sehingga panen beras juga gagal, padahal kita waktu itu swasembada beras. Dan pada saat itu kalian bisa bayangkan ya, dolar yang harganya sekitar 2000 hingga 2500 di akhir 97 itu naik jadi 4000. Itu dampak dari krisis yang terjadi di Thailand. Nah, lanjut lagi di awal tahun 98 itu dolar naik jadi 6000. Lanjut, nggak berhenti naik sampai 13.000, sampai pada akhirnya meskipun sempat turun lagi ke angka 8.000. Tapi masuk bulan Mei, nah, bulan dimana rakyat itu seperti sudah kehabisan kesabaran terhadap Orde Baru. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah harga dolar meroket coy. Kalau sekarang mungkin kisaran 14.800, 900 sampai 15.000 karena pandemi global. Di tahun 98, angka harga rupiah terhadap dolar itu hingga 16.650 per dolar di bulan Juni. Dahsyat ya. Nah, itu yang akhirnya menjadikan Orde Baru mulai kehilangan kekuasaannya karena dianggap tidak bisa kembali mensejahterakan rakyatnya. Apakah faktor ekonomi yang menjadi salah satu faktor yang begitu parah kemudian menjatuhkan Orde Baru? Enggak juga. Bukan hanya itu. Itu menjadi salah satu pemantik. Sama juga kayak zaman Bung Karno. Zaman Bung Karno, faktor ekonomi, pembangunan ekonomi yang gagal itu juga menjadi salah satu faktor pemicu. Tapi kan kalau pemicu utama di zaman Bung Karno kan karena adanya kebebasan berpendapat yang berlebihan,
pertikaian antar golongan yang begitu dahsyat, antara golongan nasionalis, agama dengan komunis. Tapi kalau di zaman Orde Baru ini lebih kepada bagaimana pembangunan ekonomi yang akhirnya berdampak terhadap banyak hal. Tapi sekali lagi bukan itu yang sebenarnya terpendam banget yang terjadi di zaman Orde Baru ya nanti. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan yang kedua, ideologi. Nah, bagaimana nasib ideologi Pancasila pada saat Orde Baru berkuasa? Seperti yang saya pernah sampaikan, kalau di zaman Orde Lama, apalagi di awal-awal kita merdeka, Pancasila itu nggak bisa diapa-apain, Pancasila itu nggak dijalanin. Kenapa? Karena memang tantangannya banyak. Gimana caranya mau menjalankan negara ketika Indonesia pada saat itu diserang habis-habisan sama Belanda. Nah, di zaman Orde Baru itu punya keleluasan yang luar biasa. Dan sekali lagi, klaim yang disampaikan oleh Soeharto pada saat pertama kali pidato sebagai presiden di tahun 67 di hadapan anggota MPR pada saat itu adalah dia menyatakan bahwa terjadi penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sila-silanya disebutin. Sila kedua, sila ketiga tidak ada persatuan. Kemudian adanya kekuasaan yang hanya dimiliki oleh segelintir golongan dan lain sebagainya. Dan itu disampaikan secara terbuka sama Orde Baru. Nah, apa yang kemudian dilakukan sama Orde Baru? Orde Baru melakukan sebuah pembenahan. Apa yang dilakukan pembenahannya? Dia mengubah dari yang tadi demokrasi yang terpimpin, diubah jadi demokrasi. Apaan tuh demokrasi Pancasila? Demokrasi Pancasila itu intinya adalah untuk menganulir demokrasi ini. Setelah itu apa yang terjadi? Apakah isinya beda? Enggak. Yang berbeda adalah bagaimana menjalankannya. Maka dibuatlah sebuah program namanya Apaan Tuh? Apaan tuh? Isinya apa? Terus ngapain aja? Coba kalian bayangin ketika kalian coba hidup di zaman Orde Baru. Apa rasanya? Belajar PPKN aja mungkin sama-sama masih bosen. Tapi bukan berarti P4 itu jelek. Oke? Bukan berarti P4 itu jelek. Ya ibaratnya itu kita seperti dijadikan manusia robot Pancasila lah. Jadi kita itu bernegara, kita itu bermasyarakat bukan atas dasar kesadaran. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ada juga setelah P4 itu dikuatkan, ada juga aturan ini yang bertujuan untuk siapa yang disasar. Itu demokrasi Pancasila namanya. Demokrasi tapi dibatesin. Apa bedanya sama demokrasi terpimpin? Ya beda, namanya juga beda. Tuh, sekarang kita masuk ke kondisi sosial politik. Ingat, A, B, G. Ada satu lagi yang belum saya sampaikan. Hanya semacam istilah. Yang penting Bapak senang. Atau istilahnya A, B, S. A, B, S. Asal Bapak senang. Siapa yang senang? Ya atasan. Di zaman Orde Baru, bagaimana kondisi sosial politik? Yang jelas, pada saat itu masyarakat Indonesia di zaman transisi dari Orde Lama ke Orde Baru dibuat membenci sesuatu hal yang berbau kiri, sesuatu hal yang berbau warna merah. Kenapa merah itu identik dengan, paham ya? Dan siapa yang disudutkan pada saat itu? Kenapa beliau disudutkan? Karena beliau dianggap punya
hubungan. Meskipun sekali lagi ya, saya sampaikan, beliau bukan seorang PKI. Tetot. Oke. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pada saat itu rakyat begitu mendukung kekuasaan Orde Baru. Karena Orde Baru dengan militernya pada saat itu juga berhasil menumpas segala bentuk kekejaman, segala eksistensi yang ada pada saat itu yang dilakukan oleh PKI. Nah, akhirnya siapa figurnya yang naik pada saat itu ya Soeharto. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita menggunakan ideologi Pancasila yang murni katanya, yang konsekuen dan konsisten. Maka dari itu namanya demokrasi Pancasila. Ingat, Soeharto menerapkan demokrasi Pancasila. Oke? Nah, demokrasi Pancasila wujudnya apa? Wujudnya adalah salah satunya adalah pemilihan telah memanggil kita. setidaknya ada 6 kali pemilu yang sudah berhasil dilaksanakan sama Presiden Soeharto pada saat itu oleh Orde Baru. Tahun tuh, kita tidak akan membahas satu persatu, tapi yang jelas selama penyelenggaraan pemilu dari tahun ke tahun sampai tahun terakhir tahun 97, pemenangnya cuma satu. Kalau pemilu pertama di tahun 55, pemenangnya tidak ada yang mutlak. Kalau di tahun Orde Baru, pemilu yang menang mutlak. Siapa yang menang? Kenapa kira-kira bisa menang? Apalagi kira-kira apa hubungannya berarti antara pemenang pemilu dengan beliau dengan ini? Ada yang tahu? Jadi Soeharto pada saat itu menggunakan ABG sebagai salah satu cara untuk mempertahankan kekuasaan secara langsung maupun tidak langsung. Oke, itu yang terjadi. Dan itu menjadi sebuah fakta pada saat itu. Di tahun 71 ataupun pemilu tahun 77, 82 sampai 97, ingat yang dipilih bukan presiden. Kenapa? Karena berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang memilih presiden itu adalah MPR. Maka yang dipilih pada saat itu ya anggota parlemen. Oke, anggota DPR, MPR. Nah, apa yang terjadi? Di dalam MPR juga ada utusan golongan, ada juga utusan daerah. Utusan golongannya tuh siapa ya? Dikasih juga lah jatah buat ABRI gitu ya. Ya kan presidennya ABRI, jadi nggak apa-apa lah dikasih dikit-dikit. Dan lain-lain sebagainya. Nah, yang terjadi pada saat itu adalah di tahun 71 pemilu sudah selesai. Tapi pemilihan presidennya baru berlangsung 2 tahun kemudian. Kira-kira kenapa ada jeda waktu antara tahun ini sampai tahun ini? Let's see. Dan mari kita cari tahu jawabannya sendiri-sendiri ya guys. Tapi yang jelas itu menjadi salah satu strategi untuk kemudian meyakinkan bahwa di zaman tersebut orang-orang semua kondusif untuk sama-sama mendorong Orde Baru. Siapa yang didorong? Presiden Soeharto lah. Pada saat itu sang pemegang mandat surat perintah 11 Maret